Selamat pagi teman-teman semuanya, selamat datang di sini. Sebentar lagi udah siang gitu ya, beberapa detik lagi udah siang. Sebelum kita awali kelas kita berdoa dulu supaya mendapat pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini, Kau memberikan kami kesempatan untuk kami belajar. Kiranya Kau sertai dari awal hingga akhir, supaya pada hari ini, kelas terakhir ini menjadi kelas yang baik bagi kami semua. Sertai kawan-kawan kami dari awal hingga akhirnya dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur. Amin. Oke, masih ingat yang terakhir minggu lalu kita ngapain? Input tabel apa tuh? Data kuanti atau kuali? Data kualitatif ya, kemarin kan, minggu lalu, benar kan? Gitu ya, oke. Nah, untuk puncak dari mata kuliah ini, kita akan masuk ke dalam sesi analisis kesimpulan dan saran. Nah, ini akan juga menjadi bagian dari UAS Anda nanti. Jadi perhatikan baik-baik langkah-langkahnya dan contoh-contohnya. Oke, jadi pertemuan kita hari ini akan membahas tentang analisis data. Tujuan hari ini adalah supaya kalian memahami bagaimana prosedur analisis data dan bentuk analisis itu seperti apa sih begitu ya. Kan kalian mungkin di kelas-kelas yang lain juga punya tugas-tugas yang bentuknya esai. Di dalam esai itu pasti ada analisis. Nah, supaya kalian tahu analisis itu apa, bentuknya seperti apa, nah kita coba perhatikan contoh kita hari ini. Jadi di awal kita akan belajar apa itu data, informasi, pengetahuan, dan wisdom. Kemudian kita akan belajar tentang proses analisisnya itu sendiri, lalu bagaimana mengambil kesimpulan di dalam sebuah laporan penelitian. Jadi 3 hal ini yang akan kita pelajari. Konsep data, informasi, pengetahuan, wisdom, proses analisis data, dan proses pengambilan kesimpulan. Oke. Yang pertama data ke wisdom. Apa itu data? Secara ringkas data dikatakan sebagai kumpulan fakta mentah hasil observasi fakta lapangan. Nah, di kelas ini kita pernah enggak bekerja dengan data? Data itu apa sih? Yang pernah kita pelajari di kelas ini contohnya itu kayak gimana? Contoh data mentah dari lapangan. Transkrip wawancara, kamu wawancara berapa orang? Aileen ke depan, Lin, sini Lin. Ayo, silakan ke depan. Aku mau wawancara Aileen nih. Enggak mau. Sekalian jawab 3 aja Lin ya. Data yang pernah kamu pelajari di kelas ini contohnya apa? Data transkrip wawancara, terus data responden dari Google Forms seperti itu. Itu buat untuk kuanti, kalau yang wawancara kuali. Terus yang kamu ingat data yang disurvei itu apa aja? Misalnya kamu ingat data tentang apa? Maksud data Google Form-nya. Ya terkait beberapa pertanyaan, lalu di pertanyaan tersebut ada pilihan ganda untuk ukur skala dari pertanyaan tersebut. Contohnya nanya tentang apa? Misalnya tentang komunikasi, adaptasi komunikasi, terkait misalnya kalau dia berkomunikasi dengan orang itu apakah menggunakan candaan atau tidak. Nah itu frekuensinya berapa, 1 sampai 5 ya kalau nggak salah. Terus itu nanti di data seperti itu. Oke, nah Aileen pilih 1 orang lagi yang maju ke depan, silakan. Untuk next question, silakan siapa? Mevita. Mevita, oke diberikan mic-nya ke Mevita. Ya, nah betul yang disampaikan Aileen tadi, ini contoh data ya. Jadi data ini didapatkan dari survei kuesioner yang sudah kalian sebarkan, kemudian kalian memilih responden dan responden itu menjawab. Nah ini keluar nih datanya seperti ini, misalnya jenis kelaminnya, namanya siapa, kemudian jawaban dari pertanyaan di dalam surveinya tersebut. Ini disebut sebagai data. Nah sekarang pertanyaan saya untuk Mevita, Mas Mev silakan. Nah kira-kira menurut Mevita, data itu bisa nggak jawab rumusan masalah? Data. Ini kalau ngeliat, misalnya ada data perempuan nih, usia 19 tahun, bisa nggak? Bisa. Bisa? Menurut saya bisa, Miss. Menurut Feby gimana? Kan rumusan masalahnya apa?
communication adaptability ya. Kalau datanya kayak gini bisa? Kalau dikonversi bisa. Kalau dikonversi, betul sekali kalau dikonversi. Nah, berarti data harus dikonversi kan ya, Betul. menjadi sesuatu yang lebih Lebih matang. Oke, kamu tunjuk orang berikutnya siapa yang mau kamu tanya? Hendra. Oke, Hendra, silakan. Hendra. Nah. Ayo, Hen. Sini Hen. Betul. Tadi Mevita sudah memberikan clue bahwa data itu harus dikonversi dulu. Data harus dikonversi supaya dia bisa membantu menjawab rumusan masalah. Rumusan masalahnya apa yang dimaksud dengan communication adaptability. Nah, kira-kira kamu pernah nggak mengkonversi data ini menjadi bentuk yang lain? Pernah, Miss. Apa-apa yang kamu hitung apa kemarin? Yang aku hitung kemarin ini, Miss. Bentar, saya tiba-tiba ngeblank, Miss. Data ini diapain? Ini kemarin aku masukin ke aplikasi itu, Miss, ya ASP. Betul. Terus nanti ketemu data-datanya dari yang sudah kita masukin dari sini, Miss. Jadi dari tabel kan aku masukin ke aplikasi itu. Gitu. Terus nanti outputnya dapat kayak macam diagram isinya itu, Miss. Apa sih bahasanya itu, Miss? Saya tiba-tiba ngeblank nih, Miss. Tabel validitas dan reliabilitas. Itu ya, betul. Terus ada tabel rata-rata ya. Betul. Oke, good. Nah, benar yang diberitakan Hendra, disampaikan Hendra. Jadi data itu dirubah menjadi informasi. Betul sekali. Ya. Nah, Hendra silakan berikan ke teman yang lain, silakan. Nah. Andre ya, silakan berikan ke Andre. Andre. Silakan, boleh kan? Andre. Nah, Hendra sudah menjelaskan bahwa data itu harus dikonversi menjadi informasi. Tadi pakai tools JSP, ada juga pakai Excel gitu ya, seperti itu. Contohnya kayak gini kan? Kalian sudah kumpulin minggu lalu, nah ini yang disebut sebagai informasi. Dia udah lebih jelas lagi dan lebih clear gitu ya. Coba Andre lihat Andre, ini yang paling tinggi yang mana Andre? Nomor 1, 2, 3, 4 atau 5 yang rata-ratanya paling tinggi? Yang rata-ratanya paling tinggi di nomor 1, Miss. Nomor 1, terus yang paling kecil? Paling kecil di nomor 4. Oke, nah kalau misalnya kamu mau menjelaskan dengan kata-katamu sendiri yang paling tinggi sampai yang paling rendah, kayak gitu. Misalnya seperti apa kalau mendeskripsikan tabel ini? Kalau mendeskripsikan tabel ini berarti lebih banyak orang yang lebih merasa tenang dalam situasi sosial dibandingkan orang yang terdengar tenang ketika berbicara dengan orang lain, Miss. Gitu ya, gugup gitu ya, jadi Iya. misalnya gugup seperti itu. Oke, good. Nah ini udah beda lagi dari tadi. Informasi ini sudah ada deskripsinya sekarang. Nah silahkan kamu tanya siapa lagi yang mau kamu kasih mic untuk ke depan. Vian, oke. Silakan di maju sini Vian. Nah, Andre sudah menjelaskan bahwa informasi itu ada ketika data itu diolah menjadi lebih jelas ya dalam bentuk tabel dan dideskripsikan gitu ya. Itu informasi. Nah, sekarang apakah itu sudah bisa menjawab rumusan masalah ya? Ini ya. Masih belum. Gitu ya, seperti itu. Perlu adanya tambahan yang namanya teori. Nah, seperti itu. Ini kan analisis kuantitatif social experience gitu ya. Kamu kalau baca rata-rata indikatornya menurut kamu ini apa artinya, Vian? Kan 3,75 ya? Benar. Rata-rata pernyataan, rata-rata per indikator. Tadi kan siapa si Andre yang per indikator. Sekarang yang satu indikator ini kan rata-ratanya 3,75. Itu artinya apa tuh? Rata-rata per indikator ini menunjukkan apa, Miss? Bukan yang paling kanan, tapi rata-rata per indikator. Itu menunjukkan bahwa kecenderungan menuju ke angka 5 di sini itu banyak gitu ya, sampai 3,7. Kan dia terkecil berapa guys? Terkecil berapa Vian? Pilihan yang terkecil untuk circle questionnaire masih ingat gak? Angka terkecilnya berapa? Ada yang masih ingat guys? Yang sangat tidak setuju berapa? Ya, bantu guys. Sangat tidak setuju berapa? Berapa? 1 1. sampai Sangat setuju berapa? 5.
sampai 5. Nah berarti 3,75 itu menurut Berarti kamu seperti apa? dari semua pertanyaan yang diberikan lalu dirangkum menjadi 5 pertanyaan. 5 pertanyaan ini dicabangkan per indikatornya, satu punya rata-rata per indikator sampai 5 per rata-rata per indikator. Lalu angka itu semua dijadikan rata-rata dari 1 sampai 5 hasilnya 3755 sekian. Means artinya? Artinya kalau 5 ini dirangkum menjadi sebuah sikap dalam berkomunikasi, orang-orang yang di interview ini punya skor 3,755. Means? Saya kira itu sudah jawaban final. Ya. Oh gitu, oke kamu kasih satu orang lagi, mungkin bisa membantu kamu, siapa Fian? Andre lagi bisa. Jangan Andre, yang lain dong, ini masih banyak yang lain teman-temannya. Siapa ya? Priska. Ayo, Priska silakan ke depan. Nah, means tuh apa, Pris? 3,75 tuh means-nya apa, artinya apa? Kan tadi sudah dijawab ya. Belum. Belum sempurna. Kira-kira Oke. apa artinya? Sudah boleh nunjuk teman yang lain, Miss? Belum. Means apa ini, Miss? Mean. Apa? Mean, Miss. Iya, rata-rata. Oh, Kan tadi angka terkecil 1, terbesar 5. Kalau dia dapat 3,75 itu apa artinya? berarti di tengah-tengah, Miss. Iya kan, Miss? Udah tengah-tengah, enggak ya? Enggak dong. Di tengah-tengah kan 2,5 gitu ya. Iya, 2,5. Nah sekarang ini Berarti 3,75. agak deketan sama 4 berarti, Miss. Iya berarti artinya? Berarti artinya sedikit setuju. Ya, sedikit Gimana setuju, Miss. nih? Sedikit setuju, Miss. Yakin? Yakin, Miss? Ini ada loh di depan. Hitam di atas putih nih. Mana, Iya apa coba itu? Dibaca kira-kira apa artinya nih 3,75. Sebentar, Miss, lagi baca ya, Miss ya. Seluruh pernyataan memperoleh nilai rata-rata di atas 3,5 yang mengindikasikan bahwa mayoritas responden cenderung merasa santai, bebas, serta mampu menampilkan sikap dan perilaku komunikasi yang tenang dalam berbagai situasi sosial. Very good. Terima kasih. Sudah duduk dulu. Dah. Berhenti, stop dulu sampai di sini. Nah. Ya, silakan duduk. Enggak, nanti dulu. Udah capek tadi Eval. Nah, jadi kawan-kawan, kalian melihat transformasi dari data mentah yang hanya berupa angka tidak punya arti apa-apa. Kemudian dia dihitung di dalam GISP atau Excel, dikasih perhitungan yang lain, menghasilkan kayak rata-rata, validitas, reliabilitas, dia berubah menjadi informasi. Kemudian informasi ini dideskripsikan gitu ya, dicari mana yang paling tinggi. Oh dia pernyataan nomor 1 nih 3,79. Lalu yang paling rendah mana nih? Oh pernyataan nomor 4 kayak gitu. Terus dideskripsikan di sini data-data tinggi 3,79, terendah 3,68. Lalu dikasih juga deskripsi 3,75 dari rata-rata keseluruhan indikator. Apa artinya? Berarti kan dia mendekati 5 ya. Mendekati 5 itu artinya dalam indikator social experience ini responden rata-rata memiliki kemampuan bersosialisasi yang tinggi. Karena dia mendekati 5 dibandingkan mendekati 1. Nah ditulis di sini secara umum seluruh pernyataan memperoleh nilai rata-rata di atas 3,5. Yang mengindikasikan bahwa mayoritas responden cenderung merasa santai, bebas, mampu menampilkan sikap dan punya perilaku komunikasi yang tenang dalam berbagai situasi sosial, chill gitu ya, seperti itu. Nah ini tuh disebut sebagai informasi. Nah bagaimana mengelevate, meningkatkan informasi ini menjadi hal yang jauh lebih bisa menjawab rumusan masalah. Ada banyak cara, salah satunya adalah dengan menambahkan perbandingan dengan teori maupun penelitian yang serupa. Dikaitkan dengan teori, paling mudah itu memang kita melihat lagi ke teori aslinya. Jadi teori aslinya ini kan ditulis oleh Duran gitu ya. Sudah ada di Google Classroom, kalian bisa baca. Duran mengatakan bahwa social experience adalah kemampuan seseorang yang memiliki keinginan dan pengalaman berkomunikasi dalam situasi sosial yang baru. Gitu ya, seperti itu. Nah, seberapa tingginya? Kalau dia di sini rata-ratanya 1, artinya dia tuh social experience-nya tuh minim berelasi. Tapi kalau dia mendekati 5, berarti dia punya social experience yang sangat banyak. Dan dia adalah orang yang sangat terampil
ketika ada di lingkungan yang baru. Dia beradaptasi dengan baik sekali. Nah, ketika ini sudah ditambahkan teori di sini ya, menurut Duran, kemudian dikaitkan dengan rata-rata indikator 3,75 ini gitu ya. Ini tidak lagi disebut sebagai informasi, tapi disebut sebagai pengetahuan. Bisa lihat bedanya? Data, informasi, pengetahuan. Ada pertanyaan enggak di sini? Silakan. Ada yang mau bertanya? Data, udah tahu ya data itu apa ya? Data, saya ulangi lagi, data ini data gitu ya. Ini data, transkrip wawancara, kalau misalnya di anak-anak CMC itu ada scene film, ada lirik lagu, warna, itu termasuk dalam data. Lalu informasi ini ketika data itu sudah diolah, enggak cuman si ini jenis kelamin perempuan, si itu jenis kelamin laki, si ini menjawab sangat setuju, si itu menjawab tidak sangat setuju. Tapi dia diolah datanya untuk menghasilkan rata-rata per indikator gitu ya. Ini namanya informasi. Lalu ketika ini juga informasi guys, informasi gitu ya, open axial coding informasi. Karena di sini dari kutipan wawancara sudah dikasih label. Kalau cuman skrip wawancara aja itu data. Tapi ketika dia sudah dikategorikan di dalam label-label tertentu dalam penelitian kualitatif, dia tuh sudah menjadi informasi. Kemudian kalau sudah ditambah deskripsi seperti ini, ditambah lagi ada keterkaitan dengan teori atau penelitian atau jurnal lain, dia berubah menjadi pengetahuan, knowledge. Sampai sini paham atau ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang mau ditanya lagi kira-kira? Tidak ada? Oke, next sekarang. Kalau kualitatif analisisnya gitu ya agak beda. Kalau kualitatif datanya kan bukan angka ya guys ya, datanya itu kata-kata. Nah kata-kata itu kemudian dianalisis bisa dengan teori, bisa dengan triangulasi sumber dan sebagainya. Jadi contohnya ini seperti ini saya ambil dari punyanya Aileen. Jadi Aileen itu kan melakukan wawancara, terus di salah satu kutipan wawancaranya di sini, yang dia wawancara adalah Evelyn gitu ya, yang adalah temannya sendiri gitu ya. Benar gak sih? Nah kemudian saya menemukan ya ada sesuatu yang menarik. Jadi ketika Evelyn menjelaskan ya narasumber satu, dia itu mengatakan bahwa dia memang punya niatan untuk menjalin relasi dengan banyak orang. Kayak gitu seperti itu. Saya melihat di sini ada motif dalam social experience. Nah ternyata ada penelitian lain yang dilakukan oleh Muchichenko dan Morozova yang menyebutkan bahwa motivasi untuk berelasi itu mendorong peningkatan pengalaman sosial seseorang. Jadi ternyata ada motivasi gitu ya. Kalau orang punya motivasi berelasi, maka kemungkinan besar social experience dia tuh menjadi bagus. Motivasi. Nah, ini cuma satu narasumber ya, kita belum yang lihat yang lain gitu. Nah, jadi ketika kita menemukan motivasi ini gitu ya, kemudian kita lanjutkan dengan teori atau penelitian lain, lalu kita deskripsikan di sini narasumber menyebutkan untuk menjalin relasi dalam pengalaman sosialnya. Hal ini menjadi tujuan dia berkawan dengan banyak pihak, banyak relasi. Sampai berikutnya terus ada teorinya, terus dibikin konklusi. Kumpulan pengalaman sosial seseorang membuat dia terbiasa bersosialisasi dan semakin cepat beradaptasi. Nah, ini disebut sebagai pengetahuan untuk data kualitatif. Gitu ya. Ini baru satu narasumber guys ya. Gitu ya, seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Jadi ini analisis kuantitatif. Ini analisis kualitatif. Bedanya di mana? Nah, tes nih. Bedanya di mana? Apa beda analisis kuanti dengan analisis kuali? Apa bedanya pengetahuan ketika dituliskan secara kuantitatif dan secara kualitatif? Bedanya apa? Bedanya kira-kira?
Ada? Perlu mic? Apa bedanya? Destria, silakan. Apa bedanya Destria? Kalau kuanti itu dia mempertimbangkan dari skala yang tadi dan juga dari rata-rata yang udah kayak 3,75 sekian itu. Sedangkan kalau kuali itu kalau dilihat di sini dia melihat dari kata-kata narasumber. Narasumber kata sumbernya. Good. Iya. Ya, thank you Destria. Terima kasih. Silakan duduk. Betul sekali. Jadi kuantitatif pengetahuan itu digunakan untuk menggeneralisasi responden. Kan kita ngumpulin berapa responden kemarin? Sekitar 112 responden. Itu digeneralisasi gitu ya dengan menggunakan tabel ini gitu kan. Jadi rata-ratanya indikator ini kan untuk 112 responden yang kita kumpulkan kemarin. Sedangkan pengetahuan kualitatif itu digunakan untuk memaknai. Gitu ya. Apa sih makna dari menjalin relasi gitu ya? Apa sih makna dari social experience? Ternyata social experience itu punya makna menjalin relasi dengan orang lain. Jadi tanpa ada motivasi ini maka social experience itu tidak akan pernah ada. Nah, jadi kalau kuanti generalisasi, kuali untuk memaknai. Nah, itu beda pengetahuan kuanti dan kuali. Nah, proses analisis itu sendiri itu adalah gabungan dari transformasi data sampai pada pengetahuan. Jadi kalian kadang gitu ya waktu skripsi ada beberapa kawan-kawan itu yang ditanya oleh dosennya, dibaca, direview, kemudian review dosennya gini, ini kurang analisis. Terus kalian, hah? Kurang analisis? Kayak gimana Miss? Ya kurang analisis. Analisis itu kayak gimana Miss? Nah, sering pertanyaan itu keluar. Jadi analisis itu apa sih? Nah, di sini saya jelasin ya, analisis itu adalah transformasi data mentah menjadi informasi lalu menjadi pengetahuan. Gitu ya. Jadi kalau 3 elemen ini tidak lengkap atau tidak ada, maka tidak bisa dikatakan bahwa peneliti sudah melakukan analisis. Contoh, menjelaskan ya, di pengetahuan ini menjelaskan banyak sekali datanya nggak ada. Sapri. Menurut siapa? Saya pribadi. Datanya apa? Saya pernah lihat, wah susah tuh kalau saya pernah lihat gitu ya, seperti itu. Misalnya data mentahnya ada, informasinya ada, sudah dijelaskan, dideskripsikan tadi ya. Oh 3,78 itu berarti mendekati 5 lalalala, tidak ada teorinya. Kok kamu bisa bilang kayak gitu? Ya itu keyakinan saya Miss. Keyakinan Anda begitu ya, berarti lulus dengan keyakinan begitu ya. Seperti itu, tidak dengan ijazah. Nah, berarti data mentah harus dirubah jadi informasi, harus dirubah jadi pengetahuan. Baru yang disebut analisis itu menjadi komplit. Gitu ya. Pengetahuan itu bisa didalami dengan teori, bisa dengan wawancara, bisa dengan melihat penelitian yang lainnya untuk menghasilkan sebuah pengetahuan. Lama waktunya, memang lama. Semakin bagus pengetahuan itu maka dia butuh waktu yang lama untuk diekstrak ya dari data mentah untuk menjadi pengetahuan. Dan dalam skripsi, kalian menulis esai PKM itu juga sama. Itu akan prosedurnya tuh seperti ini gitu. Nah sekarang saya kasih challenge buat kalian gitu ya. Sebelum challenge ini ada data kuanti gitu ya. Biasanya kalau analisis data kuanti itu meliputi temuan data analisis, lalu ada juga kalau kualitatif ada satu part yang agak beda yang namanya interpretasi. Atau esensi atau outcome space kalau dalam penelitian fenomenografi. Nah saya mau kasih challenge ke kalian gitu ya. Sebuah challenge yang nanti imbalannya itu adalah 25 poin langsung masuk UAS. Nah, jadi challenge-nya apa? Nah, ini. Yang pertama menjawab benar jatuh ke dia imbalannya, oke? Jadi saya minta Anda mengenali dalam sebuah bacaan gitu ya, mana yang disebut data, mana yang disebut informasi, mana yang disebut sebagai pengetahuan. Silakan buka dwi.petra.ac.id gitu ya. Yang SC ya guys, cari judul ini gitu ya. Silakan cari data, pengetahuan dan informasi di bab 4.
dari penelitian ini? Saya beri waktu 15 menit, siapa yang menjawab pertama dan benar langsung saya kasih poin 25, langsung masuk nilai UAS. Silakan, 15 menit mulai dari sekarang. Oke, Baik. Bapak jawabannya Ailin? Jadi untuk temuan datanya sendiri ini sepertinya dari yang mereka sudah mengkonversikan seperti yang dikatakan oleh Vita, itu indikatornya ada dynamic, cooperative, business, character, successful, dan withdrawn. Terus dari tabel di atas berisi tentang skor min yang diperoleh dari ke-6 dimensi pengukuran citra. Stop, ini min itu data atau informasi? Min rata-rata seperti itu, Miss. Yang diperoleh dari ke-6 dimensi pengukuran citra serta nilai min total dalam dimensi pengukuran citra. Hasil pertama yaitu dimensi dynamic mendapatkan skor min atau rata-rata 4,04, dimensi kooperatif mendapatkan skor min 3,92, dimensi bisnis mendapatkan skor min atau rata-rata 3,93, dimensi karakter mendapatkan skor min atau rata-rata 3,87, dimensi successful mendapatkan skor min 3,69, terakhir dimensi withdrawn mendapatkan skor min 4,02. Dan itu hasil temuan datanya. Itu termasuk informasi, data atau pengetahuan? Data dulu sama informasi Miss. Iya, itu masuk informasi. Ya. Datanya apa? Datanya dari yang temuan data ini. Itu udah masuk informasi. Datanya apa? Bab 4, betul. Jadi dari yang ini, analisis data ini. Datanya yang mana datanya? Di dalam penelitian ini datanya apa? Yang telah diisi oleh responden, maka peneliti akan menggunakan SPPS untuk dikelola. Ya, berarti datanya adalah isian Dari analisis tersebut. isian dari yang mengisi siapa? Yang kuesionernya itu. Iya, yang mengisi. Maksudnya respondennya. Nah, jadi Responden dari penelitian tersebut. jawabannya harus clear ya. Jadi data adalah jawaban dari responden. Iya. Nah, Jawaban dari responden. yang kamu jelaskan tadi rata-rata itu udah masuk informasi. Nah, sekarang pengetahuannya mana? Oke. Berarti Mas, tadi kan habis yang saya jelaskan ada beberapa itu kan tadi ada konklusinya. Seluruh skor min masing-masing dimensi telah melewati atau berada di atas interval yaitu 3,66 hingga 5,0 yang menunjukkan seluruh dimensi mendapatkan citra positif. Pengetahuannya di Pengetahuannya itu dia pakai. Pengetahuannya itu dia ada menyantumkan penelitian terdahulu terkait hal tersebut, di mana Ya, silakan dibacain. Oke, yang mungkin yang di paragraf yang skor min tinggi ketiga diperoleh dari dimensi bisnis dengan skor 3,93. Dalam penelitian ini hal yang dibahas pada dimensi bisnis adalah bagaimana sebuah organisasi atau perusahaan memiliki karakter bisnis yang cerdik dalam menangani masalah, mempersuasi publik untuk mencapai tujuan, bijaksana dalam memutuskan kebijakan, dan seluruhnya dapat terorganisir dengan baik. Seperti halnya pemahaman oleh Pareno tahun 2002 bahwa pembentukan citra positif suatu perusahaan perlu merancang strategi yang tepat dengan usaha untuk mencapai tujuan perusahaan yang menghasilkan keuntungan moral hingga finansial, sehingga serta praktisi public relation perlu memahami karakter dan keinginan publik terhadap perusahaannya. Itu ada pengetahuannya di sana. Ya, citasinya dari mana nih citasinya? Moreno. Moreno. Oke, cukup Aileen. Thank you so much. Benar jawabannya. Silakan duduk kembali. Oke, sudah bisa dibuka teman-teman yang lain? Tadi Aileen sudah menjelaskan begitu ya. Sebentar. Jadi data, karena ini penelitian kuantitatif, itu pasti data isian responden, itu datanya. Gitu ya, tadi jumlah kelamin, lalu pilihan jawaban dia pada setiap pernyataan yang diberikan oleh peneliti, itu data gitu ya. Informasi ketika data itu tuh sudah diolah ke level yang berikutnya, dijumlahkan, dibuat prosentase, kemudian dibuat rata-rata, nah itu udah masuk ke dalam informasi. Ketika data itu lalu dikaitkan dengan teori atau penelitian lain, informasi itu sudah meningkat menjadi pengetahuan.
pengetahuan. Nah, seperti itu. Nanti waktu UASN saya juga berikan pertanyaan yang sama. Temukan data, informasi, dan pengetahuan gitu ya pada bacaan ini. Saya kasih satu bacaan, nah kalian boleh baca. Lalu sebutin Kak Elin, ini datanya, ini informasinya, ini pengetahuannya, ditulis tangan gitu. Open book loh. Jadi kalian masih bisa lihat. Ada pertanyaan sampai di sini? Nah, ini yang disebut sebagai proses analisis. Lengkap data, informasi, pengetahuan. Nah, ada pertanyaan sampai sini dulu? Ada pertanyaan enggak? Boleh silakan bertanya. Nah, setelah kita masuk ke analisis, kita masuk ke tahapan berikutnya untuk menjawab rumusan masalahnya gitu ya. Kesimpulan. Nah, kesimpulan itu simpelnya adalah jawaban rumusan masalah yang berasal dari proses analisis data. Gitu. Jadi kalau untuk yang ini gitu ya, yang ini ada penelitian Citra White Lab ini, kesimpulannya apa? Coba kamu baca, siapa yang mau membacakan untuk saya? Apa kesimpulan penelitiannya? Silakan. Kesimpulan penelitian ini. Ada di bab berapa kesimpulan? Bab berapa? Bab 11? Bab 20? Bab 5 gitu ya. Kalau sampai bab 20 berarti kalian kuliah mungkin 10 tahun gitu ya. Saya bikin 20 bab. Bab 5, kesimpulannya apa? Untuk penelitian Citra White Lab ini? Citranya apa nih? Positif, betul. Nah, itu adalah jawaban rumusan masalahnya. Nah, selain kesimpulan, ada juga yang disebut sebagai wisdom. Apa itu wisdom? Nah, wisdom itu adalah penerapan dari pengetahuan, ya, pengetahuan di bab 4 dari hasil analisis. Wisdom memiliki kearifan ketika pengetahuan tersebut digunakan dalam tindakan nyata. Silakan Anda angkat tangan maju ke depan. Siapa yang tahu di mana kita bisa menemukan wisdom di dalam penelitian ini? Dan apa wisdom dalam penelitian ini? Silakan maju ke depan. Poin 25 untuk kalian yang bisa menjawab selain Aileen ya. Tidak, yang tadi sudah. Silakan, siapa lagi yang mau nyoba? Di mana kita bisa menemukan aplikasi dari pengetahuan itu? Silakan. Nah, jawab aja dulu. Ya, dari mana Pris? Di mana dan apa? Dari penerapan pengetahuannya ya Miss ya. Ada di mana? Kalau misalnya dari uji validitasnya yang kita pakai dimensinya bla 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 bla, itu kan dimensinya kan dari pengetahuan satu pengetahuan atau satu teori kan. Itu bisa masuk wisdom nggak Miss? Belum tepat. Oke. Bentar Miss. Ya, loh. Ayo sampai nyoba. Sherin. Kaparin, sini Rin. Boleh kasih coba. Jadi ketika pengetahuan itu diaplikasikan dalam kehidupan. Nah, itu ada di mana? Apakah ada di dalam saran praktis, Miss? Betul sekali. Coba dibacakan. Ya, jadi saran praktis dari, yang punyanya nih. Ya, Citra White Lab. Saran praktis dari peneliti kepada White Lab adalah White Lab dapat memperhatikan indikator-indikator yang memiliki skor min terendah seperti dimensi karakter dan dimensi successful. Meskipun kedua dimensi itu memiliki citra yang positif, namun White Lab harus melakukan evaluasi terhadap hal-hal yang terkait. White Lab juga dapat lebih terbuka kepada publik atau masyarakat sehingga dapat mengetahui apa yang dirasakan oleh publik atau masyarakat tersebut sehingga nantinya White Lab akan lebih meningkat menjadi lebih baik lagi. White Lab dapat meningkatkan sikap yang kooperatif dan mampu responsif terhadap publik dengan mempunyai etika yang tepat saat mengimplementasikan program atau aktivitas yang dimiliki sehingga nantinya White Lab akan dihargai ataupun dihormati oleh publik berdasarkan dimensi terendah yaitu dimensi karakter. Selain itu White Lab juga harus memiliki kapabilitas dalam mengelola keuangan serta mengakui dan percaya terhadap organisasi atau perusahaan White Lab itu sendiri yang nantinya akan menjadi hal positif bagi White Lab. Good job. Dah, thank you Sherin. Ya, kita beri applause buat Sherin. Ya, bentar.
Jadi sebetulnya inti penelitian itu kan menjawab perumusan masalah gitu ya. Dan peneliti yang bagus itu artinya penelitian yang memiliki manfaat tinggi atau dalam bahasa istilahnya aksiologinya itu bagus. Tinggi itu ada. Karena kalau penelitian nggak punya manfaat berarti kan dia sia-sia untuk dilakukan gitu ya seperti itu. Nah, wisdom itu lesson learn. Jadi kita bisa belajar apa dari penelitian ini, hasil penelitian ini bisa dipakai buat apa. Nah, itu yang disebut sebagai wisdom. Jadi wisdom ini biasanya ada di bab 1, manfaat akademik praktis atau saran akademik praktis yang ada di bab 5. Nah, itu semua adalah kesatuan ya, kesatuan mulai data, kemudian informasi, kemudian pengetahuan, kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah dan wisdom. Itu adalah hasil dari penelitian ilmiah untuk kuantitatif dan kualitatif. Sampai sini bisa membedakan? Bisa mencari kan, bentuknya juga sudah tahu gitu ya. Jadi nanti ketika UAS kalian akan saya berikan beberapa bacaan, beberapa skripsi atau jurnal. Kalian silakan mencari elemen-elemennya, mulai ontologi penelitian, epistemologi penelitian gitu ya, sampai pada analisis data dan kesimpulan saran gitu. Ada pertanyaan? Dari kawan-kawan semuanya? Sudah paham? Ujian kita nanti adalah tepat pada waktu kalian ujian, tapi saya pastikan lagi kelasnya begitu ya, karena kita kan barengan dengan kelas CMC. Ada pertanyaan? Ini minta filenya di-upload apa enggak? Ya, oke, ada contohnya soalnya, begitu. Kalau tidak ada, ketua kelas silakan presensi dulu. Semua masuk? Semuanya masuk ya? Semuanya udah masuk, wah. Ada manfaatnya juga ROH ya, semua masuk ya. Oke, karena sudah presensi juga, terus tidak ada pertanyaan, kita ketemu lagi nanti ketika pada saat ujian akhir semester. Terima kasih kawan-kawan untuk 1 semester ini. Mohon maaf dari saya, Bung dan Pak Gatut, jika ada yang kurang begitu ya atau tidak mengenakan pada kalian. Semoga di saat-saat berikutnya kita bisa ketemu dalam situasi yang lebih membahagiakan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan buat kelas pada siang hari ini. Terima kasih ya Bapa, Kau membawa kami semua di sini. Sertailah langkah kami Bapa yang masih panjang ke depan. Semoga selamat sampai di tujuan masing-masing. Dalam nama Yesus kami menyerahkan hidup kami. Amin. Oke, God bless you guys. See you next time.